kalian bakal ditemani sama aku nih sampai malam nanti. Kenalin, nama aku Cika Brilianta Chandrasari atau biasa dipanggil Tata. Aku Binusian 2024, aku yang bakal nemenin acara ini sampai malam nanti. Nah, acara ini itu menyusung tema stay home dan juga staycation nih, episode yang ke-6 ini. Terutama ini lagi virus corona lagi up banget nih teman-teman. Jadi kita menyusung tema stay home dan staycation karena kan pasti kita semuanya lagi pada di rumah doang kan. Semoga juga tetap sehat-sehat selalu ya teman-teman. Jangan kemana-mana dulu kalau emang nggak penting-penting banget. Nah, hari ini juga kita kedatangan dari anak di luar Binus nih. Ada dari Budi Luhur dan Itera. Terima kasih ya teman-teman Budi Luhur dan Itera yang udah join. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Semoga bisa enjoy sama acara ini dan dapat ilmunya. Nah, aku hari ini bakal ditemenin sama dua pembicara keren nih teman-teman. Yang pertama ada Felicia Tirta dari Binusian 2024. Halo Feli. Halo semuanya, selamat malam. Halo, apa kabar Feli? Baik. Semoga semuanya sehat semua. Gue harusnya manggil Feli kakak ya, kan lu lebih tua daripada gue nggak sih? Enggak, udah panggil nama aja. Oke, Feli aja ya berarti ya. Oke, kedua nih kita ada pembicara keren juga, ada Kak Nia Salwa Safria. Halo Kak Nia. Kakaknya suaranya belum kedengeran nih, Kak. Oh iya, halo. Sekarang udah? Oke, mungkin teman-teman sebelum kita mulai, boleh yuk pada on cam dulu yuk, biar lebih enak juga ngobrolnya. Nih ada Vanes, ada Isma, ada Meta, ada kakak lainnya. Boleh di on cam dulu supaya kita lebih enak juga ngobrolnya. No, you on cam udah disuruh sama ketua Himas kita nih teman-teman. Oke, yang pertama kita mulai dari Feli dulu mungkin ya, baru Kakak Nia ya. Feli silahkan boleh dimulai. Oke, aku share screen dulu ya. Oke, semangat Feli. Ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Udah. Sebentar. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih ya udah undang aku di Search. Jadi nama aku Felicia Tersia. Kalian bisa panggil aku Felicia Ters karena di sini ada dua ya Felicia ya di Binus ini. Nah, jadi hari ini aku bakal bahas tentang JS House. Nah, oke, mungkin untuk presiden aku lewatin aja. Jadi aku akan jelasin secara singkat aja ya tentang klien JS House ini. Jadi klien JS House ini adalah keluarga aku sendiri. Kebetulan di studio perancangan 2 ini memang soalnya seperti itu. Jadi kliennya adalah keluarga kami sendiri. Nah, untuk JS House ini kliennya terdiri dari 5 user. Ada bapak, ibu, dan 3 anak perempuan. Nah, mungkin aku langsung ke objektifnya aja. Jadi untuk JS House ini klien menginginkan rumahnya itu bisa mengenhance produktivitas baik dari hobi maupun yang WFH kerja dan juga family life mereka. Nah, kalau kita bisa lihat di sini di clients datanya, jadi setelah aku menginterview klien dari 5 user ini, untuk user yang pertama atau Mr. Jolly itu dia punya hobi yaitu mendengarkan musik kencang-kencang menggunakan speaker. Kemudian pokoknya dia cinta banget lah sama ruang TV-nya. Dia itu adalah segalanya buat dia. Dimana dia itu kadang nonton TV aja pakai speaker, terus kadang-kadang dengerin musik tiba-tiba nyalain pakai speaker. Nah, maka dari aktivitas tersebut aku membuat di sini kebutuhan ruangnya itu adalah ruang TV yang tertutup. Nah, supaya tidak mengganggu user yang lain yang ada di rumah tersebut. Kemudian untuk user kedua yaitu ibu saya itu punya hobi gardening dan juga hobi menjahit. Nah, oleh karena itu dia juga request untuk punya rumah yang ada spot-spot untuk tanaman di dalam rumah. Kemudian juga menginginkan adanya halaman yang luas untuk menanam tanaman-tanaman hiasnya. Nah,
Kemudian untuk menjahit, nah ini juga diperlukan kebutuhannya itu hobby room, di mana ruangan itu bisa buat menjahit, bisa buat olahraga juga, dan juga bisa buat membaca dan sebagainya. Nah, untuk user yang lain sih paling ini ya, user yang keempat itu dia kadang WFH dan juga dia menginginkan adanya ruang kamarnya itu bisa mencukupi kebutuhan produktivitasnya dia untuk WFH dan juga untuk main PS gitu. Makanya dia menginginkan pokoknya harus di kamarnya itu harus ada meja L gitu untuk mengakomodasi kegiatan tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke objektif yang kedua. Nah, di sini klien itu yang ketiga, klien itu selain menginginkan rumahnya itu dikelilingi oleh vegetation, dia juga, nah jadi di sini unik ya, ada dua pihak yang menginginkan dua konsep yang berbeda. Jadi sebagian 50-50, sebagian itu pengen rumahnya itu luxury dan juga tapi bukan yang ke arah klasik ya, tapi luxury modern gitu, tapi tetap sederhana. Nah, terus sebagian lagi pengen rumahnya itu harmonis gitu dengan alam, segalanya terlihat natural, terus habis itu menggunakan bahan-bahan yang expose gitu ya. Nah, oleh karena itu saya berpikir kenapa nggak kita gabungin aja kedua konsepnya ini. Oleh karena itu nanti bisa dilihat dari desainnya itu konsepnya itu ada touch luxury-nya tapi juga ada indoor outdoor quality of space-nya gitu. Kemudian ini yang terakhir, tentu saja klien pengen rumahnya itu memiliki good ventilation dan good natural lighting. Dan ini juga salah satu aspek yang lumayan penting ya, karena berkaitan dengan sustainability dari rumah tersebut gitu. Nah, kemudian dari kebutuhan ruang tadi, hasilnya ada space programming ini ya, kita semua udah tahu lah ya, udah melewati ini. Kemudian space relationship, nah itu tadi tentu saja sebelum aku mendesain, kita harus tahu hubungan ruangnya seperti apa. Jadi dari pintu masuk ke sini itu punya akses ke carport, kemudian ini ada ruang tamu, dan ruang tamunya itu kalau bisa tidak memiliki pandangan ke area keluarga. Nah, oleh karena itu di sini nanti ada inner court ya. Nah, kemudian master bedroom-nya di lantai 1. Dan ini juga ada request dari user yang kedua tadi, ibu saya, untuk memiliki walk-in closet dan bathroom di dalam kamar master bedroom tersebut. Kemudian untuk di second floor, jadi ini kamar anak ada 3, master bedroom 1 gitu ya. Nah, karena di sini juga kami karena tidak punya asisten rumah tangga, kami mencuci sendiri, maka dibutuhkan juga ruangan untuk laundry room untuk mencuci begitu. Dan di sini hobby room itu punya akses ke balkoni. Oke, kemudian untuk dari side zoning-nya kalau dilihat yang kiri ini ya, itu jadi area publik itu di depan ya, kalau lihat dari first floor ini, kemudian yang hijau itu semi private, lebih ke area keluarga. Kemudian untuk yang private itu ke kamar-kamar. Oke. Nah, ini penting. Ya mungkin banyak nggak tahu ya. Kayaknya kalau dari B24 itu sebenarnya di soalnya itu belum dikasih posisi lokasinya itu di mana, lokasi site-nya itu di mana. Jadi cuman ini ada peta seperti ini, terus rumahnya itu di junction kayak gitu kan ya. Nah, tapi kalau kebetulan di kelas aku itu dikasih tahu sama Pak Indartoyo kalau lokasi site-nya itu ada di Komplek Aries. Nah, kemudian shout out to Irvita.
juga dia ngasih alamat ya, ngasih alamat karena dia tinggal di komplek Aries itu. Kemudian aku cek, ini semua datanya bukan datang onsite ya, tapi hanya Google dan sebagainya macamnya, itulah digital. Kemudian dari data yang secara Google dan website segala macam itu, di sini kita tentu perlu untuk buat site analisisnya. Nah, mungkin kalau semester 2 belum terlalu detail ya untuk site analisis, tapi nanti semester 3 pasti akan dikulik lagi. Nah, untuk view dari site ini sendiri sebenarnya gak terlalu masalah ya. Jadi ini saya anggapnya itu di sini ada taman yang taman yang bersih gitu ya. Terus kemudian di sini ada sungai. Nah, jadi untuk view-nya itu responnya itu memblok view ke area residensial. Nah, jadi rumahnya ini terletak di junction ya. Kemudian sekelilingnya itu adalah rumah ya, perumahan gitu, tetangga-tetangga. Nah, kemudian untuk view to site, responnya itu of course fasadnya itu adalah yang di utara dan di sebelah timur ini. Kemudian untuk view to site nggak terlalu masalah. Untuk drainage kita asumsikan aja kalau pembuangannya itu ke riol kota, ke sungai. Kemudian untuk urban context, nah kebetulan site-nya ini lumayan di tempat yang memiliki dikelilingi oleh keramaian lah ya. Jadi di sini ada sekretariat RW, kemudian ada playground, kemudian ada park. Nah, kemudian respon dari site analysis tersebut kita kasihlah pagar ya, biar memberikan privacy gitu untuk kliennya. Kemudian, nah ini site analysis ya. Untuk temperature ini hanya ini aja ya, mengeneralisir dari world weather aja. Tapi aspek-aspek ini menurut aku penting banget ya. Karena kadang kita seringkali kita tuh udah nge-analisis site-nya itu kayak gimana, temperaturnya, bukaannya harus kayak gimana responnya, kemudian arah anginnya itu seperti apa. Tapi at the end pas kita ngedesain, kadang kita lupa sama hal-hal ini. Nah, menurut aku ini penting banget site analysis ini ya, terutama di temperature. Jadi untuk Jazz House ini untuk bukaannya itu lebih ke arah utara sama ke arah timur ya. Kemudian untuk untuk windnya itu dia karena anginnya itu berembus dari arah utara ke selatan, oleh karena itu untuk memaksimalkan natural ventilation itu baiknya kita memaksimalkan bukaan di area utara, kemudian di area selatan. Oleh karena itu nanti di responnya akan ada inner court di area selatan. Kemudian untuk humidity dan rainfall, nah ini penting juga ya, responnya adalah memberikan banyak vegetation dan juga green area di sekeliling rumahnya. Fungsinya apa? Untuk runoff air hujan. Jadi pandangan kita tuh sekarang harus berubah ya, bahwa air hujan itu jangan cepet-cepet dilarikan ke sungai atau ke kali gitu ya. Justru sebenarnya zero runoff itu ini adalah salah satu movement gimana kita bisa bikin rumah kita sustainable itu, menerapkan salah satunya itu zero runoff. Jadi alangkah lebih baik kita treatment water dari rainfall itu hilang di area hijau kita dulu, atau karena dari vegetation gitu. Jadi alangkah lebih baik kalau kita punya banyak area penyerapan di rumah kita. Nah, oleh karena itu responnya itu ya, memberikan vegetation untuk selain mengendalikan zero runoff tadi, juga untuk memberikan humidity baik bagi rumah tersebut. Nah, untuk noise tidak ada yang begitu masalah ya. Untuk circulation juga nggak ada masalah. Paling responnya adalah memberikan minimal 15 meter dari junction ya untuk entrance gitu ya. Karena kalau belok mobil kan memang standarnya seperti itu gitu.
Nah, kemudian untuk regulasi dari site ini sendiri, total site-nya sebesar 314 square meters. Dengan KDB 50%, maka yang dapat dibangun yaitu 156,47 square meters untuk first floor-nya. Nah, kemudian KLB-nya 2, maksimal 2 lantai ya. Kemudian KDH-nya 30% dan setback-nya atau GSB-nya itu 5 meter dari jalan yang di sebelah utara dan juga 5 meter dari jalan yang di timur. Oke. Nah, ini masuk ke building mass and architectural responses. Pertama, respon terhadap regulasi dulu ya. Pertama kita jangan sampai melebihi lah itu si peraturan regulasi itu ya. Nah, pertama kita memaksimalkan dulu area KDB itu dan juga building layers-nya. Kemudian yang kedua, membuat kebutuhan ruang itu berdasarkan space form and order, berdasarkan blok-blok massa tadi itu. Kemudian yang ketiga itu membuat respon terhadap natural lighting. Nah, ini penting ya. Mungkin nggak tahu ya, kalau kebetulan aku juga pernah ikut ini ya, seminar tentang sustainability gitu. Jadi bukan kita aja mahasiswa yang sering lupa sama respon terhadap natural lighting. Kadang kita tuh keasikan ya, mau bikin fasad kayak gini, mau pakai secondary skin buat di depan rumah segala macam. Tapi sebenarnya kita lupa di site analisisnya bahwa sebenarnya natural lighting yang bagus tuh justru di depan di fasadnya itu. Nah, jadi jangan ditutupin kecuali ada consideration lain, misalkan dia menghadap ke barat atau segala macam. Tapi balik lagi kalau di sini site-nya itu menghadap ke utara gitu. Jadi baiknya kita membuat respon terhadap natural lighting itu ya sesuai dengan site analisisnya. Nah, oleh karena itu di sini saya buat bukaannya itu di depan sama di area timur dan juga ada di inner court ini. Nah, kemudian untuk response to natural ventilation tadi ya, membuat bukaan itu penting. Coba mungkin dicek lagi gitu ya project kalian sebenarnya udah sesuai belum sih sama site analisisnya. Konsepnya natural ventilation, natural lighting, tapi nggak taunya di fasadnya lupa keasikan ngedesain gitu ya, jangan sampai. Nah, untuk natural ventilation ini aku berusaha untuk selain membuat bukaan di area depan, aku juga membuat inner court menggunakan roster dengan adanya vegetation di tengah ini. Kemudian juga sebenarnya ada di inner court di belakang juga di area south ya. Cuman kalau di potongan ini nggak kelihatan gitu. Kemudian, ini ya untuk respon terhadap natural ventilation tentunya di atas inner court yang roster ini ada skylight. Nah, tentunya udara ini akan berhembus ya ke atas. Oleh karena itu inner court sebenarnya itu sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat kalau kita menempatkannya dengan baik, terutama untuk rumah-rumah yang bukaannya tuh minim gitu ya. Jadi kalian jangan takut untuk membuat inner court terus habis itu space untuk yang lainnya itu hilang. Ya, kalau misalnya inner court itu bermanfaat untuk ventilation, ya kenapa enggak gitu. Ya, kemudian untuk respon terhadap urban context, ini tadi ya yang masalah view ke arah park dan river. Kemudian untuk green area, tentunya memaksimalkan green area yang ada di site ini. Yang saya pakai itu dari area GSB-nya, jadi cukup luas ya tadi ya, itu malah melebihi ya, tapi nggak masalah. Itu untuk penyerapan air hujan tadi, kemudian untuk mengkontrol humidity dari rumah tersebut ya, supaya adem segala macam. Nah, terus untuk response to climate, tentunya karena kita di iklim tropis ya,
maka atapnya itu harus miring ya, jangan datar ya, karena ntar bocor jamur segala macam. Oleh karena itu ya di sini saya pakai atap yang seperti ini. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi, site plan-nya untuk site-nya itu dia terletak di junction ya, di antara Jalan Aries Indah 1 dan Jalan Aries yang utama ini. Oke, next, oke, ini untuk block plan-nya kurang lebih sama ya. Oke, nah sekarang masuk ke denah. Jadi untuk denahnya ini yang seperti saya bilang tadi. Jadi sirkulasi untuk memasuki rumah tersebut itu adalah dari carport sini. Kebetulan kebutuhan carportnya itu 2 untuk mobil gitu ya. Nah, kemudian di sini ada teras yang cukup luas karena request dari klien juga bahwa dia ingin teras itu nggak cuman dilewatin gitu aja, tapi teras bisa untuk duduk-duduk ya, taruh kursi, ngopi segala macam gitu ya. Nah, kemudian masuk ke sini ruang tamu. Nah, ruang tamu ini dia langsung berhadapan dengan si inner court 1 ini, inner court ini. Nah, kemudian dia itu juga punya bukaan di inner court-nya ini dengan roster ini, dengan roster. Nah, kemudian di sini juga ada inner court yang diisi dengan kolam yang juga bisa membantu adanya sirkulasi dan juga natural lighting itu tadi. Kemudian untuk master bedroom-nya di sebelah sini, untuk master bathroom-nya itu melewati dari walk-in closet dulu. Nah, ini yang saya bilang tadi, untuk living room-nya itu dia closed karena keinginan klien untuk memiliki ruangan yang tertutup yang bisa dengerin speaker kencang-kencang gitu. Terus ada dikasih sedikit treatment untuk sound absorbernya juga di sini. Nah, kemudian untuk entrance ini sebenarnya bisa 2 ya. Pertama dari depan sini, dari ruang tamu, dan juga entrance yang kedua adalah dari garasi ini, melewati storage. Nah, ini juga fungsinya untuk menaruh sepatu, juga kebutuhan buka paket segala macam. Jadi memang bertujuan untuk memang difungsikan atau direncanakan dari awal bahwa harus ada storage di lantai 1 gitu. Oke, kemudian untuk lantai 2, nah di sini untuk akses ke kamar itu melewati hall ya. Kemudian di sini ada void ya. Jadi void yang dari inner court ini itu ke atas blok ya, ada void di sini, sehingga juga bisa memberikan natural ventilation yang baik untuk lantai 2. Nah, kemudian karena anaknya ada 3, jadi di sini ada 3 kamar dan juga ada laundry room. Nah, untuk bukaan laundry room ke arah selatan itu saya pakainya roster ya, ada roster. Selain untuk natural lighting, juga untuk natural ventilation karena untuk kebutuhannya untuk menjemur pakaian dan juga mencuci di sini. Kemudian di sini ada hobby room yang saya bilang tadi, yang punya akses ke balkon. Nah, kemudian ini laundry room ini dia ada skylightnya, mungkin nanti bisa dilihat di potongan. Oke, kemudian untuk section AA itu bisa dilihat di sini. Jadi rumah ini memiliki ketinggian 30 cm dari jalan dan punya 2 carport yang ini ya. Mungkin teman-teman sebelumnya udah pernah lihat dokumen ini, tapi ini udah saya revisi lagi ya, karena waktu itu sempat di-share sama Bu Bunga. Nah, yang saya tambahkan hanya notasi-notasi ini aja ya. Jadi, nah ini yang saya bilang tadi, laundry room. Mungkin nggak apa-apa ya teman-teman pertama kali itu mendesain rumah, jadi belum memikirkan untuk maintenance ke atas. Nah, jadi ini penting untuk kita
memikirkan juga gimana cara ke atasnya, apakah dia lewat inner court, bisa ada tangga ke atas atau bagaimana. Nah, di sini saya memilih untuk memiliki akses maintenance ke atas melalui laundry room. Di sini saya pakai ladder yang bisa nanti bisa masuk itu dari skylight itu. Nah, ini skylight tadi ya untuk memberikan cahaya untuk menjemur pakaian di laundry room. Kemudian next mungkin nah, ini sama aja ya, tadi ini hall, kemudian ini laundry room-nya yang tadi pakai roster itu. Kemudian oke. Untuk section yang CC itu di sini kita bisa melihat ya bahwa void dari inner court ini ada memberikan kontribusi lah terhadap natural ventilation dan natural lighting kepada rumah ini, karena dia menggunakan roster begitu aja, kemudian juga di situ ada tanaman begitu. Oke, next. Nah, kurang lebih ini fasad dari JS House. Mungkin nanti bisa dilihat lebih lengkapnya di video ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, adanya roster untuk di inner court tadi. Kemudian di sini juga saya memberikan, ini kan saya sempat konsultasi juga ya sama kliennya. Terus untuk untuk kotak AC split ini, AC outdoor ini baiknya gimana ya? Dia bilang alangkah lebih baik kalau itu easy to reach biar gampang maintain-nya, karena kan AC tuh kita servis berapa bulan sekali ya, maintenance lah, membersihkan segala macam. Oleh karena itu di sini saya buat tempat untuk AC split-nya. Kan di sini ada master bedroom ya sama bedroom 2 dan ditutupi dengan wood panel yang bisa foldable seperti ini. Oke, kemudian kemudian kita ke roof plan-nya. Jadi sebenarnya apa sih fungsinya teman-teman untuk bikin roof plan? Ya salah satunya ini, untuk tahu gimana sih pemipaan air hujan di atap gitu. Nah, untuk di sini jadi saya bikin ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 agar ductnya itu nggak cepet jamuran ya, karena kalau airnya menggenang, terlalu banyak menggenang. Oleh karena itu di sini saya bikin rainwater vanish flow-nya itu ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini juga, sini, dan sini. Oke. Oh iya, ini juga skylight yang tadi, skylight inner court yang belakang. Laundry room yang di south tadi, di selatan tadi. Kemudian ini untuk skylight inner court yang di samping ruang tamu tadi. Feli, sorry Oke, banget. kemudian masuk ke mungkin karena waktu juga mungkin bisa dipercepat ke video detail kali ya, Fel. Oke, ini terakhir kok. Ya, plumbingnya seperti ini ya, mungkin kalian udah ngerti lah ya plumbingnya. Oke. Aku share video aja ya. Sebentar. Sorry. Soundnya belum. Oke.
Oke, itu tadi ya presentasi dari JS House. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan Cika, terima kasih. Iya, aduh keren banget ya teman-teman punya Feli. Mungkin bisa dikasih dulu nih virtual applause-nya buat Feli. Jujur keren banget, kayak rumah gue insecure banget ngeliat rumah Feli nih. Keren banget Feli, sumpah keren banget. Oh ya, kalau bisa aku simpulin juga ya teman-teman, kalau dari JS House-nya punya Feli, Pandemic House dia itu tuh Feli ngumpulin data-data dulu ya, Fel ya, ngumpulin klien data keluarga dulu sebelum ngerancang, terus itu juga mentingin adanya site analysis juga. Feli keren banget, lengkap banget site analisisnya, terus itu juga mentingin natural ventilation sama natural lighting-nya. Terus tadi juga potongan-potongan alat tampaknya juga lengkap banget, Feli keren banget pokoknya. Oke, teman-teman, kita juga di sini ada kedatangan dosen nih teman-teman. Yang pertama ada Pak Michael Teja, ada Bu Indra dan Pak Denny Setiawan. Halo Bapak Ibu dosen, terima kasih untuk meluangkan waktunya pada malam hari ini. Ada Pak Denny juga, halo Pak Denny. Hai Cika, malam. Iya Bapak. Selamat, hebat. Oke, mungkin langsung kita bisa pindah ke pembicara kedua yang gak kalah keren ya teman-teman. Ini ada Kak Nia Salwa Safria. Halo Kak Nia, udah siap Kak? Udah. Oke, boleh Kak Nia dimulai. Semangat Kak Nia. Makasih Cika. Ya. Udah kelihatan? Udah Kak. Ya, oke. Sebelumnya makasih Cika, makasih panitia Search sudah ngundang saya di Search 6 kali ini. Jadi di sini pertama-tama saya mau presentasi mengenai proyek Stupa 4 saya, yaitu 4-star Resort Hotel. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, perkenalkan nama saya Kania Salwa Safria. Saya di sini mahasiswa semester 4. Nah, sebelum masuk ke penjelasan lebih jauh, saya mau buka dengan pengenalan terlebih dahulu mengenai site-nya. Jadi, Resort Hotel ini letaknya di kawasan Ancol, Jakarta Utara, lalu dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan minat, rekreasi, dan pariwisata di kawasan tersebut. Terus, selain meningkatkan rekreasi, Resort Hotel ini juga harus bisa berperan sebagai ikon atau hierarki di kawasan tersebut. Selanjutnya, masuk ke penjelasan singkat dari proyeknya. Nama proyek ini saya buat yaitu The Apsara. Apsara itu saya ambil dari bahasa Arab, penggalan katanya itu dari ba, so, sama ro yang artinya melihat. Nah, sedangkan absor di sini artinya penglihatan. Kenapa saya menamakan The Apsara? Karena konsep yang saya angkat itu di sini infinity view. Infinity view di sini itu dimaksud berpandangan luas terhadap view yang membuat pengunjung itu lebih merasakan nikmat berlibur yang menyenangkan. Dari stupa 4 ini terdapat objektif yang dapat memenuhi syarat dari resort hotel. Nah, pertama-tama apa sih resort hotel itu? Resort hotel itu merupakan hotel yang diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin berekreasi ataupun berwisata. Resort hotel ini juga letaknya dekat dengan tujuan wisata. Nah, di sini saya telah merangkum poin-poin penting dari resort hotel. Resort hotel ini merupakan tempat singgah orang-orang yang ingin berekreasi, berwisata, ataupun liburan. Jadi dari ketiga hal tersebut, pengunjung-pengunjung berharap dapat menikmati suasana yang dapat merefresh kehidupan mereka dari kegiatan-kegiatan yang biasanya mereka lakukan. Nah, karena site Stupa 4 ini letaknya di pinggir pantai, jadi saya akan menjelaskan lebih lanjut dan lebih detail lagi mengenai beach resort hotel yang menjadi salah satu jenis dari resort hotel. Nah, beach resort hotel ini pastinya terletak di tepi pantai atau dekat dengan pantai. Beach resort hotel ini juga memiliki view ke arah laut. Nah, view sunrise dan sunset juga diperlukan untuk menambah nilai jual dari tiap-tiap ruangannya. Selanjutnya yang paling penting untuk pengunjung yaitu dapat menikmati suasana dari pantai. Contohnya dari presiden yang ada di samping ini. Lalu apa sih yang membedakan antara resort hotel dengan office hotel?
Nah, kalau misalnya office hotel itu biasanya tidak ada balkonnya, lalu view-nya juga kurang menarik dan diperuntukkan untuk pengunjung yang memiliki keperluan bisnis. Contohnya seperti presiden yang ada di penjelasan bawahnya. Lalu selanjutnya, resort hotel itu memiliki balkon yang luas, lalu memiliki view yang menarik dan diperuntukkan untuk pengunjung yang ingin berlibur, seperti contoh yang ada di bawahnya juga. Nah, dari kedua jenis hotel ini, tentunya resort hotel itu dapat menyuguhkan pemandangan dan kesan yang lebih menarik dibandingkan dengan office hotel. Jadi penting bagi resort hotel untuk memaksimalkan view yang ada di sekitar site untuk dapat dinikmati oleh pengunjung dari tiap-tiap kamar yang disediakan. Lalu masuk ke project information. Di sini lokasi tapak berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Lokasi tapak juga dia merupakan tanah reklamasi. Untuk area sekeliling site itu merupakan area rekreasi seperti ada Dufan, ada Fauna Land Ancol, dan ada Atlantis. Sekelilingnya pun juga dikelilingi oleh laut di Jakarta. Untuk akses menuju site itu dia jalannya terdapat dua arah yang bisa dilalui dari area Ancol ataupun dari area Marina, Dermaga Marina. Selanjutnya untuk building regulation-nya. Di sini menurut soal, site areanya itu ada seluas 7.077 square meter. Untuk KLB-nya itu ada 28.308 meter persegi. Untuk ketinggian bangunannya maksimal 24 lantai. Lalu KDB-nya itu yang saya gunakan ada 3.032 dari 3.184. Untuk KDH-nya itu yang saya pergunakan 2.545 dari 2.123. Dan untuk KTB-nya itu saya mempergunakan 3.759 dari 3.892. Selanjutnya masuk ke site analysis. Di sini site analysis yang pertama itu ada akses. Untuk akses di sini untuk menuju site dia itu memiliki jalan yang ada di depan site itu memiliki lebar 30 meter dan dia juga bisa dilalui oleh kendaraan dua arah. Lalu untuk sintesanya itu saya meletakkan pintu masuk di area selatan site dan pintu keluar di area utara agar kendaraan itu lebih efisien dan meminimalisir terjadinya kemacetan. Selanjutnya view from site. Karena area sekeliling site merupakan view laut dan wilayah rekreasi, jadi view terbaik itu berada di area timur dari site. Untuk sintesanya, hotel resortnya itu hotel resort itu didirikan untuk tujuannya berekreasi. Jadi gubahan ini merespon view terbaik pada sisi timur yang merupakan pemandangan laut dan view terbaik. Selanjutnya view to site. Nah, terdapat bangunan dengan ketinggian rendah hingga tinggi dari sekeliling site. Jadi view dari sekitar site itu bisa berpengaruh terhadap hierarki dari bangunan yang saya buat. Untuk sintesanya ini, gubahan yang seperti ini itu dapat merespon hierarki ke segala arah, jadi dapat menciptakan pemandangan yang baik untuk sekelilingnya. Selanjutnya untuk analisa sun, di sini karena Indonesia memiliki iklim tropis, di mana sinar matahari itu memiliki panas yang sangat intens, jadi untuk memaksimalkan suasana hotel yang dekat dengan pantai, saya merespon matahari tersebut untuk dijadikan view sunrise dan sunset. Jadi memaksimalkan view ke arah timur dan barat dari site-nya. Selanjutnya untuk angin. Di sini karena lokasi site-nya berada di kawasan pantai yang tentunya angin itu berhembusnya lumayan kencang, jadi saya meresponnya dengan membuat gubahan yang ramping agar angin itu bisa memecah dan leluasa untuk berhembus gitu. Nah, untuk dari
dari gubahan massa ini juga saya merespon kalau misalnya angin itu kan makin tinggi bangunan, makin rentan akan keguncangan dari anginnya. Jadi saya juga merespon itu dengan menggunakan streamline dari bangunannya. Untuk iklim, karena Indonesia beriklim tropis juga dan dia memiliki curah hujan yang tinggi, jadi responnya itu kita bisa memanfaatkan area-area atap bangunannya untuk menerima si air hujan itu dan untuk diolah atau rainwater harvesting. Untuk zoningnya itu di area sekitar site yang warna ungu itu zona perkantoran dan perdagangan, dan untuk area yang di kuning ini zona perkantoran dan perdagangan dengan KDB rendah. Nah, untuk responnya ini karena area sekitar site merupakan perkantoran dan rekreasi, jadi saya menempatkan sellable area di area podium untuk dimanfaatkan untuk umum juga. Selanjutnya masuk ke form creating process. Di sini yang pertama itu saya merespon dari setbacks-nya. Di sini GSB-nya itu ada di area depan 10 meter, kanan kiri belakang masing-masing 5 meter. Selanjutnya respon untuk GCR dan BCR, yaitu gubahan massa merespon koefisien dasar hijau yang seluas minimal 2123 square meter dan koefisien dasar bangunan seluas maksimal 3184 square meter. Selanjutnya untuk merespon dari site index, di sini merespon koefisien lantai bangunan seluas 28.308 square meter dengan ketinggian bangunan maksimal itu 24 lantai. Selanjutnya respon ke view. Gubahan massa ini respon ke view dari segala arah, yaitu di timur ada view laut dan sunrise, lalu di utara itu ada laut dan perkantoran, di selatan itu ada perkotaan dan sunset, lalu di barat ada view area rekreasi. Selanjutnya respon untuk angin. Nah, gubahan massa ini juga merespon angin dengan menerapkan gubahan massa yang berbentuk ramping. Tujuannya itu untuk memecah angin serta menyediakan cross ventilation pada bangunan. Selanjutnya untuk respon to accessibility. Jadi gubahan massa ini merespon akses dari sirkulasi kendaraan yang ada pada site. Sirkulasi pengunjung juga tersedia di area samping dan belakang yang dimanfaatkan sebagai outdoor space. Dan yang terakhir ada respon to vegetation. Jadi area hijau ini diletakkan pada beberapa bagian atap bangunan. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi udara panas yang ada di dalam bangunan, serta area hijau ini juga berperan sebagai rainwater harvesting atau untuk menampung air hujan sebagai bentuk penerapan aspek sustainable. Lalu masuk ke space programming. Di sini untuk di area basement itu terdapat area parking, ada yang oranye itu public area, yang hijau ini back of house, dan yang biru itu administration. Jadi secara keseluruhan basement floor ini kegunaannya untuk area-area back of house dan administrasi. Lalu untuk di lantai 1 ini terdapat public area, back of house, dan administration. Public area di sini berupa lounge, lobby and bar, lalu toilet, travel agent, dan banking. Terus untuk administration-nya ada front desk, front office, sales and catering. Lalu untuk back of house-nya ada area dapur dan laundry. Di lantai 2 itu ada public area. Di sini itu public area-nya bisa dimanfaatkan untuk umum dan bisa juga untuk disewa untuk orang-orang yang ingin memanfaatkan area-area ini sebagai tempat-tempat untuk melaksanakan acara mereka. Jadi di sini ada ballroom, ada convention hall, ada meeting room juga, dan ada restoran. Untuk di lantai 3 di sini juga merupakan public space, tapi di sini public space-nya itu hanya diperuntukkan untuk tamu-tamu yang menginap di hotel, seperti ada swimming pool, ada spa, ada gym, lalu ada restoran. Di sini main restorannya. Lalu selanjutnya di typical floor. Di typical floor ini tentunya merupakan private area dan ada juga back of house untuk area linen room-nya.
Di sini itu di typical floor kebanyakan itu saya meletakkan standard room yang paling banyak, lalu yang kedua ada suite room, dan yang ketiga ada panoramic room. Untuk di ground floor ini, karena tadi gubahan masanya ada 2 level ground floor, yang level yang bawah itu merupakan presidential room, dan yang untuk level yang atas itu ada cafe rooftop dan service room. Untuk keseluruhan, space programnya seperti ini. Jadi di basement itu untuk area parkir dan ruang MEP, di lantai satunya itu untuk area publik dan area-area administrasi serta ruang-ruang penunjang. Lalu di lantai 2-nya itu ada tempat berkumpul untuk publik, ada ballroom, convention hall, dan meeting room. Lalu di lantai 3 itu juga untuk publik, area rekreasi pengunjung seperti kolam renang, spa, gym. Untuk tipikalnya itu ada residential dan BOH dengan ruangan-ruangan kamar yang berbeda. Tipenya itu standar sebanyak 232, untuk suite-nya ada 12 ruangan, dan untuk panoramik itu ada 4. Selanjutnya ada presidential dan public lalu BOH di area ground floor. Kakaknya, maaf, ya. bilang mungkin bisa langsung ke denahnya aja, Kak. Oh, oke. Untuk denahnya itu di sini yang pertama itu di sini ada lobby, lalu kedua di sini ada bar, di sini ada yang ketiga itu ada lounge. Di sini saya menerapkan lounge yang agak lebar, jadi dia itu biar memberi kesan ke pengunjung bahwa hotel ini tuh megah dan cocok gitu untuk mereka rekreasi di hotel ini. Selanjutnya untuk di lantai 2 ini ada ballroom, ada convention hall, dan ada restoran. Jadi di sini saya juga memanfaatkan view di lantai 2 itu untuk ballroom. Di sini juga ballroomnya ada yang indoor dan outdoor untuk memaksimalkan view juga, dan untuk penyewaan untuk si pengunjungnya itu lebih tertarik gitu untuk menyewa di ballroom ini karena bisa langsung melihat view ke arah laut dan ke arah sunrise. Untuk di meeting room pun juga memiliki view yang baik, yaitu ke area perkotaan dan area sunset. Selanjutnya untuk di lantai 3 ini ada outdoor swimming pool. Outdoor swimming pool ini juga merupakan salah satu bagian yang menarik di hotel ini karena swimming pool ini merupakan infinity pool ya, jadi dia langsung mengarah ke arah laut dan ke area sunrise. Lalu selanjutnya ini untuk keterangan dari jenis-jenis tipe-tipe kamarnya. Yang di sini tuh ada suite room. Suite room ini letaknya di area depan yang view-nya itu langsung ke arah laut dan sunrise. Lalu selanjutnya ini panoramic room. Panoramic room ini juga diletakkan di area depan yang view-nya juga ke arah laut dan ke arah sunrise. Selanjutnya ini untuk standard room. Kalau untuk standard room ini view-nya ke arah perkotaan dan sunset yang masih masih bisa bagus lah gitu view-nya karena dia bisa memanfaatkan perkotaan, apalagi perkotaan itu dan wilayah sekitar saat itu masih KDB-nya rendah, jadi masih kelihatan gitu panoramik dari area sekitar site-nya. Selanjutnya ini untuk ground floor. Di ground floor ini ada rooftop cafe yang dia juga view-nya bisa ke arah laut dan sunrise atau laut dan perkotaan ataupun ke area perkotaan dan sunset. Selanjutnya untuk tampak, di sini ada tampak depan dari bangunan saya, yaitu di sini ada ada kanopi gitu, karena kan sinar matahari kan pasti langsung mengarah ke gedung ini, jadi biar si lobbynya itu kesannya megah, dan pasti kan kalau misalnya megah kan cahayanya itu kan harus banyak gitu. Dan cahayanya itu pun cahaya buatan, yaitu yang berupa lampu. Jadi meminimalisir masuknya cahaya dari matahari biar kesan luxurnya tuh dapat gitu. Ini untuk side elevation-nya. Di sini juga saya menerapkan warna-warna yang netral. Lanjut ke perspektifnya. Di sini ada perspektif dari lobbynya. Ini yang tadi saya bilang, lobbynya itu konsepnya kayak biar
orang-orang tuh kayak ngerasa wah gitu masuk ke hotel ini dan mengusung konsep juga luxury. Tapi tetap juga menerapkan warna-warna yang netral. Lanjut ini untuk lounge-nya pun seperti ini, masih mengusung tema luxury dengan penerapan warna netral. Untuk barnya bisa langsung mengarah ke laut, ke pantai, dan bisa menikmati area sunrise. Lalu ini untuk main restorannya, di sini bisa ke arah view ke arah laut juga. Di sini saya sudah menerapkan cool tone, warna cool tone, jadi biar restoran itu terlihat bersih. Selanjutnya untuk indoor ballroom-nya, ini yang tadi saya bilang bisa untuk sellable area, bisa untuk penyewaan. Di sini bisa disewa di area indoor dan outdoor-nya. View-nya langsung ke arah laut dan bisa juga ke arah sunrise, maaf. Lalu lanjut ini untuk outdoor ballroom-nya, mengarah ke area sunrise dan ke arah laut juga. Ini untuk outdoor swimming pool. Di sini di lantai 3, lalu di sini ada infinity view dan mengarah juga ke area laut. Ini untuk kamar-kamarnya. Di sini saya juga menerapkan warna-warna yang cool tone biar kayak memberi kesan kamarnya tuh bersih, lalu luas dan nyaman. Untuk standard room, ini untuk suite room, mengarah ke arah laut di bagian depan dari bangunan. Ini untuk panoramik. Panoramik itu lebih ke jendelanya yang luas dan dia juga letaknya di area depan bangunan. Sekian dari presentasi saya. Oke, keren banget Kakak Nia presentasinya. Makasih. Kakak Nia mau nampilin video atau? Boleh. Oke. Video, bentar aku siapin dulu. Ada suaranya nggak ya? Ada, Kak.
Oke, keren banget Kakak Nia presentasinya. Terus kalau bisa aku simpulin dari hotel bintang 4 ya Kakak Nia ini, Kakak Nia sebelum merancangnya ada poin-poinnya dulu ya kayak poin-poin resort hotel tuh yang kayak rekreasi, liburan, wisata. Terus juga Kakak juga analisis dulu site-nya, ada respons dari arah angin yang datang, terus juga respon buat rekreasi tuh ada apa aja. Terus juga konsepnya juga pakai yang luxury dan warna-warna netral ya Kak, keren. Iya, betul. Oke, mungkin ini juga bisa buat teman-teman Nusan 2024 yang nanti kita Stupa 4 kan bakal dapet juga tugas ini, mungkin bisa diinspirasinya punya kakaknya nih, keren banget. Oke, teman-teman yang mau tanya buat Feli dan juga kakaknya bisa banget chat di kolom chat atau mungkin mau raise hand, mau unmute, silahkan. Mungkin sebelum ada yang pertanyaan juga tadi kita dapat pertanyaan nih Kak dari Pak Denny. Pak Denny tadi tanya ke Kania parkirannya di mana ya? Apanya? Parkirannya, iya. Parkirannya di basement, Pak. Di basement ada 2 lantai. Saya udah konsul sih Pak ke dosen tekbang karena kan itu kan area reklamasi. Terus kata dosen tekbang pun memadai gitu kalau saya ada 2 basement di site gitu. Tadi aku nggak ngeliat sih denahnya. Bisa dilihat nggak? Bisa dikasih lihat nggak? Oke, bentar. Minta Pak Michael sama Bu Indra dulu ngasih komentar. Oh iya, mungkin Pak Michael Tiajan, Bu Indra mau ada komentar buat karya Kak Kanye dan Kak Feli tadi. Mungkin silahkan Pak Michael, Bu Indra. Selamat malam. Terima Malam, kasih. Bu. Saya sih hanya ingin mengatakan congratulations untuk dua-duanya ya dengan pencapaiannya, dan terima kasih saya boleh ikut menyimak karya-karya Anda. Kalau komen saya untuk Feli mungkin karena itu di pojokan ya, bangunannya kenapa tidak memanfaatkan fasad yang bagian pojok itu ada bukaan begitu. Jadi Anda cuma khusus melihat ke utara dan ke timur ya. Padahal kalau yang karena dia posisinya di pojokan, mungkin di sudut-sudut itu Anda bisa membuat suatu bukaan atau jendela atau kaca yang bisa memandang keluar. Itu aja sih kalau komen saya untuk di tempatnya Feli. Kalau untuk Kania, apa yang menginspirasi Anda untuk apa yang di bagian depan tadi? Apa tuh yang semacam sculpture itu? Itu kanopi, Bu. Oh, hanya kanopi aja. Iya, yang menginspirasi bentuknya seperti itu dari mana atau apa ya membuat inspirasi itu? Itu sih saya ngambil apa ya, kayak karena kan bangunan saya kan ada lekukan-lekukan gitu Bu, jadi saya ngambil itu aja sih sebagai presidennya. Jadi kayak bikin kanopinya tuh melekuk-lekuk kayak tadi gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada inspirasi misalnya dari jamur atau dari binatang laut gitu ya? Enggak ya? Hanya tiba-tiba aja muncul seperti itu ya? Iya. Materialnya apa itu kira-kira? Itu membran, Bu. Oh, oke. Oke, thank you. Iya, Yang saya turut bangga semester 4 bisa merancang seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti pas tugas akhir lebih keren lagi ya. Feli kan baru, kalau Feli masih bisa berkembang karena baru Feli semester 2 ya. Iya, Bu. Iya, semester 2. Oke, iya, congratulations buat dua-duanya. Silahkan berkarya lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu masukannya. Indra masukannya. Ini untuk gambar ininya, gambar basementnya Pak. Saya nggak masukin ke presentasi tadi sih. Kayak gini kurang lebih. Oke, Fel. Iya.
Tania. Makasih. Oke, Pak. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Masih ditunggu yang mau nanya di kolom chat atau mungkin mau raise hand, mau unmute. Nanti Silahkan. teman-teman nanya ya, justru search ini bukan buat nonton doang tapi buat nanya gitu. Jadi mudah-mudahan menarik. Nah, yang pertama kalau dari saya ngelihatnya ini bukti ya bahwa teman-teman ketika bisa belajar serius, belajar semangat gitu ya, hasilnya baik gitu. Kalau ngelihat ngelihat tadi presentasinya Feli ngasih gambaran ke saya bahwa masa depan arsitektur BINUS ini cerah gitu ya. Tapi itu baru Feli. Jadi kalau coba kita sampling gitu ya, terus yang diambil Feli, oh bagus banget arsitektur BINUS. Jadi saya pengen semuanya. Jadi Feli harus bisa menularkan ke teman-teman yang lain tuh. Ya, nggak peduli siapapun dosennya, tapi bisa berbagi ke teman-teman. Nah, salah satunya ya kayak gini, itu juga lumayan. Nah, dari antara teman-teman tuh lagi mikir, Vel, wah gila ya software-nya keren banget, penyajiannya cakep banget gitu ya. Nah, mereka tuh lagi pada gampar-gampar tuh. Jadi kita lihat nih nanti semester 3 apakah ada yang bisa menyaingi Feli paling tidak dalam hal penyajian gitu. Dan kerajinan. Betul ya, Tak ya? Jadi kayak kaget gitu ya. Gila ya. Ini luar biasa banget. Waktunya kayaknya yang lain 24 jam, Feli tuh 36 jam mungkin. Nah, mereka Iya, lagi Feli. berpikir begitu tuh. Betul Betul ya, banget. ya. Betul banget, Jadi Pak. mikirnya gitu. Jadi tapi bagus dalam arti memang itu yang dibutuhkan semua anak arsitek. Ya waktu semua jadi masalah lah. Tapi ada orang yang waktunya semuanya dihabiskan di arsitektur, ada yang sambil game gitu ya. Nah, itu beda-beda. Nah, tapi saya sekali lagi saya bilang saya underline apa yang tadi Feli sampaikan. Iya, kadang-kadang bener Vel, banyak sekali saya temui dari initial project brief atau quality objective yang didapatkan dari analisa itu nggak keluar di akhir. Finalnya. Keren sih keren gitu, cuma nggak nyambung gitu. Nah, usul saya teman-teman di setiap akhir presentasi atau di final preview gitu ya, itu dibikin checklist. Jadi analisanya atau quality objektifnya kamu nyebutin 5 halnya dicentang. Gitu. Nih Pak, Bu, udah ada nih 5 hal ini udah dipenuhi. Gitu. Jadi makanya saya setuju kata Feli tadi tapi ada catatan Vel, ini utamanya ke kamu dan ke Kania, lebih berat ke Kania sih, walaupun tadi juga saya ada beberapa catatan tentang structure gitu ya. Oke lah, dosennya bilang udahlah nggak usah penting lah structure dan lain-lain. Tapi ingat project arsitektur atau produk arsitektur itu bukan gambar. Ya Vel ya, Kania ya. Produk arsitektur itu bukan gambar, bukan tulisan, atau bukan sesuatu yang diucapkan, tapi bentuk bangunan. Nah, kamu sedang dilatih untuk menjadi arsitek yang akhirnya nanti menghasilkan produk arsitektur, yaitu bangunan, gitu kan. Nah, ini latihannya nih, makanya dikasih klien, dikasih soal, dan lain-lain. Nah, jangan sampai kamu mengabaikan struktur sama sekali, gitu. Nah tadi utamanya kalau misalnya ngelihat di podiumnya Kania, saya khawatir tuh dilihatnya sebagai ini nggak ngerti struktur nih. Itu agak bahaya gitu di situ ya. Jadi nah mudah-mudahan teman-teman juga menuntut hal yang sama seperti itu. Kalau teman-teman ngerasa nggak ngerti strukturnya, kejar terus sampai teman-teman ngerti, walaupun ini di stupa. Jadi Anda punya kebanggaan bahwa ya seandainya ada tetangga tiba-tiba lewat terus mau ngasih proyek gitu ya, kalian udah siap karena kalian ngerti struktur. Gitu ya. Pertanyaan misalnya tentang kanopinya Feli tadi yang gue nggak tahu kayaknya pakai baja deh itu ya, melebar segitu panjang. Saya pernah bikin cantilever sampai 3,2 meter, 3,5 meter saya pernah bikin. Melayang sampai orang gila ya Dene, lu bikin gitu berani banget gitu. Tapi karena saya tahu gitu harus bagaimana. Nah, kamu bikin panjang begitu bisa nggak Pak? Bisa.
cuma kamu ngerti nggak caranya. Nah, itu yang selalu jadi pertanyaan. Jadi catatannya sekali lagi saya bangga gitu ya ngelihat dua karya ini, dan bangga juga atas keberaniannya untuk presentasi. Banyak tuh yang masih belum berani presentasi, chicken gitu ya. Gue mendorong semua untuk mau presentasi, baik buruk semua presentasi. Sheila boleh presentasi dan lain-lain. Kami dosen, saya Bu Indra, Pak Michael Teja tuh bangga gitu ya kalau misalnya ada yang bisa memamerkan. Satu kabar baik, anaknya Pak Michael Teja tahun berapa ya dia? Saya lupa tahun berapa. Baru saja menamatkan S2-nya di Delft, salah satu sekolah arsitektur terbaik di dunia. Kalau saya nggak bilang sekolah terbaik di dunia ya. Ada beberapa sekolah arsitektur terbaik, Harvard, Delft salah satunya, MIT dan lain-lain. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa undang gitu ya beberapa rekan-rekan kita yang memang sekolah di luar atau berpraktik di luar. Nanti kita bisa dengar ya cerita mereka ya. Catatan kedua, sekali lagi mempertanyakan segala sesuatu, utamanya tentang struktur. Jadi kalau misalnya mendesain, tolong pastikan strukturnya kuat. Nah, saya bilang sama teman-teman semua, utamanya di teman-teman di kelas saya, di kelompok saya, oke, structure. Saya bawel banget tentang itu, gitu ya. Nah, tapi saya bisa bilang sama kalian, walaupun strukturnya disiplin gitu ya, tapi bentuknya bisa aneh-aneh tuh gitu. Jadi jangan cuma terobsesi sama bentuk, tapi juga terobsesi apakah bangunan ini bisa dibangun. Nah, rasanya dari saya itu aja deh, saya nggak mau panjang-panjang. Saya mau dengar pertanyaan dari teman-teman. Ini bukan sesinya gue, tapi sesinya teman-teman semua. Rasanya gitu, mungkin Bu Indra ada tambahan. Makasih ya teman-teman. Ya, lebih baik memberi kesempatan itu pertanyaan dari Universitas Pancasila dan Budi Luhur. Ada ITERA juga Bu, Lampung Bu. Ada ITERA Lampung Bu. Ya, makanya. Iya, aku mau nyapa itu aja memberi kesempatan mereka. Iya, ada univ-univ dari luar nih, ada dari Pancasila, dari Budi Luhur, ITERA, Unpar juga. Terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Terus ada anak SMA juga loh tadi. Makasih loh yang udah join buat penasaran tentang ilmu arsitektur. Terima kasih semuanya. Terus aku ini mau nanya nih untuk Kakania dan Feli. Ini ada pertanyaan, satu untuk Kakania, satu untuk Feli. Pertama untuk Feli dulu dari Heru Setia Budi. Selamat malam, saya Heru Setia, Binusian 2024. Mau tanya kepada Felicia, bisa dijelaskan bagaimana bangunan yang Anda rancang respon pandemi COVID-19? Terima kasih. Mungkin Feli bisa dijawab. Oke, thank you Heru pertanyaannya. Jadi untuk respon terhadap pandemik ini sebenarnya JS House ini lebih ke wellness ya. Kan kalau masa pandemik ini kita juga butuh dari segi wellness kesehatan baik mentally maupun physically. Nah, kalau di JS House ini aku berusaha untuk agar produktivitas setiap keluarga itu bisa terpenuhi dengan kebutuhan ruang yang tadi. Ada yang senangnya di hobby room, terus abis itu ada yang senangnya di ruang TV itu, dan bagaimana mengakomodir ruangan-ruangan tersebut terpenuhi sesuai produktivitas mereka, hobi mereka, kemudian juga bisa memberikan dampak yang baik bagi kesehatan baik secara fisik maupun mental. Mental itu penting sekali juga buat dalam masa pandemik ini. Lebih ke situ sih Heru. Thank you ya. Oke, makasih Feli atas jawabannya. Bener banget tuh yang tadi Feli bilang, kita kalau ngerancang jangan physically doang, tapi buat mental juga ya, Fel. Kadang orang tuh lupa kalau ngerancang tuh cuma buat kebaikan fisik, tapi buat mental usernya tuh juga penting ya, Fel ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan buat Kak Kania dari Ashraf Fata. Malam, saya Fata dari instansi Universitas Pancasila ingin bertanya pada Kania, jika terjadi gempa bumi, apakah mampu menahan terjadi guncangan besar? Oke, makasih Ashraf pertanyaannya. Kak Kania boleh dijawab? Iya, kebetulan aku belum jago-jago banget nih soal struktur, jadi
karena si stupa ini menuntut untuk desainnya yang ikonik, tapi nggak lupa juga untuk struktur. Jadi kalau untuk struktur sih aku sih udah memperhitungkan. Jadi tuh si bentangnya itu sekalian jawab yang dari ITERA juga ya. Untuk bentangnya itu aku sih maksimal itu 8,3. Dan aku juga pakai pile foundation untuk fondasinya. Gitu sih. Jadi apa ya? Kalau misalnya untuk masalah struktur, aku belum terlalu expert untuk masalah itu. Jadi aku pakai yang standar-standar aja gitu sih. Oke, makasih Kak Kania atas jawabannya. Itu juga sekalian ngejawab tadi jawaban dari Mahendra dari ITERA ya. Mungkin sekarang bisa Feli yang jawab tadi jawaban dari ITERA. Mahendra nanya, malam saya Mahendra dari Institut Teknologi Sumatera, izin bertanya, struktur yang digunakan mulai dari pondasi, bentang, hingga pemasangan fasad seperti apa ya? Mungkin tadi Kak Kania jawab, mungkin sekarang Feli bisa dijawab pertanyaannya. Untuk pondasi rumahnya ya udah jelas ya standar aja lah, pakai pondasi lajur sama pondasi setempat. Terus untuk strukturnya ya karena ini rumah 2 lantai ya, jadi ya mau nggak mau ya biasa lah rigid gitu loh, balok beton, terus habis itu kolom beton gitu aja sih, sederhana ya kalau untuk rumah mah. Oke, makasih Feli jawabannya. Mungkin Mahendra udah cukup menjawab ya jawaban dari Kak Kania dan juga Feli. Mungkin teman-teman lain masih ada yang mau bertanya, masih ada nih kesempatannya. Sayang banget jangan sia-siain mumpung ada 2 pembicara hebat sini nih. Atau mungkin Bu Indah dan Pak Denny masih mau ada tanggapan? Udah ya Pak? Cukup? Udah. Pada akhirnya kan memang ditanyain juga sama teman-teman yang lain. Itu strukturnya bagaimana ya gitu. Jadi diwakilin kok. Jadi itu nanti stupa-stupa berikutnya kamu siap-siap dengan pertanyaan-pertanyaan serupa seperti itulah. Oke. Kasih Pak Michael. Pak Michael, Pak Denny. Pak Michael tadi sebelumnya nggak bisa ya. Pak Michael lagi asistensi. Ya, sorry. Iya. Pak Michael mungkin ada tanggapannya Pak? Bisa tuh Pak Michael tuh. Ya kalau saya lihat intinya baguslah buat Feli dan Kania berani personal branding. Ini kan dengan presentasi begini bagian dari jual diri kan. Itu yang paling penting tuh supaya bisa jadi pengusaha seperti Pak Denny. Ya. Kalau komen, saya nggak usah komen lagi deh. Tadi Pak Denny, Bu Indra udah kasih komen ya. Secara prinsip tadi saya lihat bagus yang dibikin Feli. Feli ini kan masih semester 2 ya? Ya Pak. Ya itu oke banget kok. Ya. Makasih. Udah dari saya itu aja. Oke, makasih banyak ya Pak Michael. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk teman-teman dari luar BINUS, dari ITERA, Budi Luhur, terus ada Unpar, dan ada beberapa lagi. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga udah mau belajar tentang ilmu arsitektur. Mungkin kalau ada kita acara Ester selanjutnya bisa join lagi. Dan juga untuk Bapak Ibu dosen, Pak Denny, Pak Michael, juga Bu Indah, terima kasih juga untuk waktunya.